Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Maret 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Ini dugaan penyebab kebakaran rumah milik Amiluddin di Batu Koneng. Diduga arus pendek menjadi penyebab kebakaran rumah warga di kawasan Batu Koneng, Jalan Yesyana Mual, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Kamis 7 Maret 2024 malam. Kepala Tribunambon.com, pemilik rumah Muni Amiluddin, mengungkapkan awalnya dia sementara bekerja di kantor. Tiba-tiba sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, dirinya mendapat telepon dari tetangga bahwa rumahnya mengalami kebakaran. Tak menunggu lama, Amiluddin bergegas pulang dan mendapati rumahnya tengah dilalap si jago merah. Dijelaskan berdasarkan keterangan dari adiknya yang sementara berada di rumah, api berasal dari arah dapur. Di dapurnya terdapat banyak barang mudah terbakar, hal itu juga menjadi penyebab api dengan cepat membesar. Selain itu, sebuah sepeda motor miliknya pun ikut meledak, sehingga memperparah kebakaran. Ia mengakui kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Meski kerugian belum dapat ditaksir, dirinya bersyukur tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Adapun kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 90% rumahnya. Di rumah itu Amiluddin tinggal bersama seorang istri dan keempat orang anak. Salah satu anaknya, Gifransa, masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Diberitakan sebelumnya kebakaran terjadi di kawasan Batu Koneng, Jalan Yesyana Mual, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Kamis 7 Maret 2024. Berdasarkan video kiriman warga, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur menghanguskan satu unit rumah warga. Kejadian tersebut menarik perhatian para pengendara yang melintas. Alhasil, arus kendaraan pun sempat tersendat. Nampak api yang cukup membesar membuat warga ikut panik. Warga berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya sembari menunggu datangnya pemadam kebakaran. Warga pun bahu-membahu mengevakuasi harta benda. Rental place. Kita langsung dari kantor tuh kita OTW langsung ke sini. Sampai di sini sudah rumah sudah terbakar lah. Bagian bakar rumah sudah terbakar. Beta dari kantor. Api itu sumber api itu dari belakang. Kalau menurut beta ada tadi yang dong di rumah, dong itu lagi dalam rumah lagi menyimpan, tiba-tiba lihat api sunai saja. Dong ke belakang itu dong lihat kebetulan di bagian beta ke dapur itu ada karung yang isinya baju, boneka, macam-macam. Kemungkinan api itu kenal itu lalu akan terbakar. Kalau untuk sumber sendiri, atau belum tahu sumbernya dari mana. Mungkin dari koslet kah, barangkali di belakang situ juga ada kabel-kabel banyak tuh. Apakah dari koslet atau ada orang mungkin isap rokok, buang rokok. Beta sempaham. Cuma yang menurut beta pun ada itu datang ke sana tuh rumah api su ada, dong sempat padamkan, siram api itu kasih mati, api katanya su mati yang di bagian bawah. Cuman bagian atas ternyata kan papan tuh, yang atas menyala bawah mati. Api merembet ke beta ke motor tua, ada motor di belakang, ada motor Jupiter yang tua, motor meledak, jadi api tak besar. Itu saja. Selanjutnya, Tribuners, beredar video diduga PPK Pulau Haruku ajak para saksi paraf berita acara di penginapan. Beredar rekaman video diduga pelanggaran pemilu yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Pulau Haruku. Dalam video berdurasi 1 menit 32 detik itu, pria yang merekam kejadian mengungkapkan bahwa petugas PPK Pulau Haruku memanggil sejumlah saksi partai politik untuk menandatangani berkas berita acara hasil pleno. Video itu sendiri direkam pada salah satu penginapan di Kota Masohi Rabu 6 Maret 2024 malam.
Kejadian dalam video itu pun diakui Ahmad Latopono selaku satu saksi partai politik. Ia menduga pemanggilan para saksi itu bagian dari upaya PPK meloloskan caleg tertentu dari Dapil 6. Dia pun menolak untuk membubuhi tanda tangan persetujuan berita acara. Saksi lainnya, Dahlan Ohorela dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pun mengambil sikap yang sama, yakni menolak untuk menandatangani berita acara hasil pleno itu. Pasalnya menurut dia dari hasil rekapan saksi terdapat banyak kejanggalan pada TPS 02 Aboru, TPS 1 hingga 6 Negeri Oma, TPS 2 Rohomoni, TPS 4 Kabau, TPS 4 dan 7 Kalolo, dan TPS 1 hingga TPS 20 Negeri Pelau. Berdasarkan bukti-bukti itu, ia bersama para saksi lainnya akan membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu maupun ke KPU Kabupaten dan Provinsi. Jadi tolong Bawaslu, tolong semua marilah katulia akang toh supaya katu siaran langsung bagian kan lebih bagus toh, ini untuk PPK semua nih. Katong siaran langsung bagian ini dong minta katong harus tanda tangan di penginapan Jokro. Ini dari PPK Pulau Haruku ini. Sen tahu ada apa? Bisa minta katong tanda tangan di penginapan. Kita diarahkan untuk penandatanganan di hotel ini. Ini ada apa ini? Ini nih, hotel apa namanya ini? Hotel Cokro. Terberes Bawaslu Ambon proses 6 laporan dugaan pelanggaran pemilu, paling banyak soal money politik. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Ambon mulai memproses laporan temuan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 yang diadukan peserta pemilu. Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Suminar Setiati Sehwakil, kepada wartawan mengatakan ada 6 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang tengah diproses oleh Bawaslu Kota Ambon. 6 dugaan pelanggaran yang sementara diproses itu baru masuk pada tahap pembahasan pertama dan akan ada proses-proses selanjutan yang akan dilakukan. Menurutnya masalah tersebut baru ditindaklanjuti dan sementara dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. Pelanggaran money politik itu sebanyak 3, selain itu ada juga dugaan pelanggaran lain yang ditemukan pada saat proses rekapitulasi, baik di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara dan di tingkat panitia pemilihan kecamatan. Pakaian dinas milik Bodewinwati Mena dikabarkan seharga 400 juta. Ini penjelasan Kabak Umum. Pakaian dinas penjabat wali kota Ambon, Bodewinwati Mena dikabarkan bernilai fantastis, yakni 400 juta rupiah. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Ambon, Herman Teteleta, menegaskan kabar tersebut tidaklah benar.
Dijelaskan dalam perencanaan anggaran bagian umum dan perlengkapan tahun 2023 untuk keseluruhan kegiatan termasuk penyediaan pakaian dinas dan atribut kepala daerah dengan nilai sebesar 400 juta sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Khusus untuk anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, lanjutnya ada 2 item belanja atau pengeluaran, yakni yang pertama adalah belanja jahit pakaian dinas dan atribut kepala daerah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah belanja kain, yaitu berupa bahan. Dari 2 item ini, Tata Lepta mengungkapkan realisasi anggaran sebenarnya untuk kegiatan belanja penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah berjumlah 197 juta lebih. Sementara untuk belanja kain bahan sebesar 74 juta lebih untuk kepentingan ekspo dan lain-lainnya, sehingga total mencapai 272 juta rupiah lebih. Angka tersebut tambahnya sudah termasuk PPH dan PPN. Dengan demikian tidak menghabiskan pagu anggaran yang tersedia sebesar 400 juta rupiah. Tata Lepta menambahkan kepala daerah merupakan representasi atau citra diri pemerintah kota, sehingga dalam penampilannya di hadapan publik harus rapi, baik, dan sopan. Sehingga untuk mendapatkan penampilan seperti itu, maka kualitas pakaian dan atribut kepala daerah perlu diperhatikan. Dan sudah pasti akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan. Dirinya berharap informasi ini menjadi penjelasan kepada masyarakat supaya tidak ada salah tafsir terhadap pemanfaatan pagu anggaran yang ada. Kita beralih ke berita selanjutnya, berdayakan pangan lokal, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan membatasi konsumsi beras daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berencana akan membatasi konsumsi beras daerah. Upaya itu dilakukan guna memberdayakan pangan lokal, seperti embal yang diolah dari singkong sianida, juga ubi-ubian produksi petani lokal Maluku Tenggara. Menurutnya, konsumsi beras daerah Maluku per kapita per tahun masih lebih rendah dibanding konsumsi beras per kapita per tahun secara nasional, dengan presentasi mencapai 74,8 kilo per kapita per tahun. Sedangkan secara nasional berada di angka 88,9 kg per kapita per tahun. Ini merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha maupun segenap elemen masyarakat. Pemerintah dalam hal ini lanjutnya berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan dinamisator. Dirinya berharap masyarakat harus mampu berperan secara aktif dalam mensukseskan program yang digulirkan pemerintah untuk memproduksi dan mengolah serta memasarkan pangan lokal yang ada. Untuk diketahui, acara launching ini turut dihadiri Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Deputi 2 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Forkopimda Maluku Tenggara, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, juga TPPKK.
Iya, sekali lagi kita hitung. 2024 diakui tahun padat, Pertamina siap siaga layani masyarakat terutama menjelang Ramadan. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku siap siaga menyambut berbagai event sepanjang 2024. Hal ini diakui Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Sunardi, saat ditemui wartawan di sela-sela penutupan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja atau bulan ketiga di Kota Ambon, Kamis 7 Maret 2024 malam. Sunardi menuturkan seperti yang diketahui ada berbagai kegiatan dan momentum di sepanjang tahun 2024 ini. Dibuka dengan perayaan Tahun Baru 2024, Pesta Demokrasi Pemilihan Umum, hingga hari-hari besar keagamaan termasuk Ramadan 1445 Hijriah mendatang. Kesiapsiagaan ini telah diinstruksikan jajaran manajemen Pertamina, pusat hingga juga di daerah. Lanjut dijelaskannya, menyongsong Ramadan 2024, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku akan menyiagakan stok yang cukup, terkhususnya kebutuhan domestik seperti minyak tanah. Untuk mendukung operasional, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memiliki 20 depo yang tersebar di wilayah kerjanya. Diakuinya dari segi sarana dan prasarana sudah cukup tua, namun masih dalam kondisi baik dan beroperasi sesuai standar yang ditentukan. Samaan teman-teman di lokasi, alhamdulillah sampai posisi saat ini kami kebetulan juga eventnya menjelang Ramadan, kemudian nanti mungkin dilanjutkan tahun baru. Tapi semenjak kita menjelang Natal tahun baru kemarin, kemudian dilanjutkan juga dengan pemilu, kemudian ini juga sudah disambut dengan Ramadan dan Idul Fitri. Mungkin nanti habis Ramadan Idul Fitri sudah disambung lagi dengan Pilkada Serempak. Pilkada Serempak selesai kayaknya juga sudah masuk Natal tahun baru lagi, ya gitu ya. Jadi sebenarnya di tahun 2024 itu adalah tahun Satgas. Jadi memang Pertamina sudah menyampaikan, Pertamina Pusat, manajemen kita sudah menyampaikan di daerah semuanya tetap akan melakukan Satgas. Baik di awal tahun kemarin sampai nanti akhir tahun. Rasa-rasanya 1 tahun full kita akan melakukan Satgas. Sehingga kesiagaan kita, termasuk tadi kaitannya dengan bagaimana kita mengelola SSE, kemudian kehandalan Satgas kita, itu semuanya tujuannya memang sebenarnya bagaimana kita menyongsong dan melayani masyarakat dalam konteks event-event selama tahun 2024 ini ya rasa. Yang bekerja dalam kondisi sarfas yang sebagian besar substandar untuk memastikan bahwa safety bisa kita. Manajemen sudah ditunjukkan di akhir 2023 sampai sekarang sudah diberikan kebijakan abu khusus untuk mendrive perbaikan sarfas-sarfas yang dalam kondisi substandar. Nah, ini tugas kita menerjemahkan visi manajemen sekali dihadirkan sarana fasilitas yang standar sehingga HSSE kita bisa. Sambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Aru bersihkan sejumlah masjid. Polres Kepulauan Aru bersama Brimob Kompi 2 Yonce Pelopordobo, Kompi Senapan Eyonif 734 Lanal Aru, Koramil 1503003D dan Subden Pom Dobo kerja bakti membersihkan sejumlah masjid di wilayah Kota Dobo pada Jumat 8 Maret 2024. Di antaranya Masjid Baitul Awal, Masjid Nurul Hayat, Masjid Al-Ansor, dan Masjid Al-Jana. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Baktiar Rifair yang memimpin langsung ke kegiatan pembersihan tersebut mengatakan aktivitas ini dilakukan dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan. Menurutnya masjid-masjid harus dipersiapkan terutama dari segi kebersihannya demi kelancaran ibadah. Apalagi di bulan ini kegiatan ibadah akan lebih sering dilakukan.
Lanjutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar sesama dan memperkokoh sinergitas TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Aru, serta sebagai sarana silaturahmi dalam mendukung kegiatan kebersihan lingkungan demi terciptanya lingkungan yang sehat. Ia juga mengajak semua umat muslim di Kabupaten Kepulauan Aru menjalankan ibadah dengan penuh khusyukan karena bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan. Diketahui dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga memberikan bantuan berupa mixer untuk masjid dan cat serta alat-alat kebersihan lainnya. Jangan ngecat itu supaya itu viral langsung. Sambut Ramadan, ratusan anak di Masohi ramaikan tarhib Ramadan dengan tarian Samra. Menjelang bulan puasa 2024, ratusan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah dan Ibtidaiyah di Kota Masohi dan Amahai ramaikan tarhib Ramadan dengan tarian Samra massal. Kegiatan ini diinisiasi Kantor Kementerian Agama Maluku Tengah dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah dan berlangsung di depan kantor Kemenak setempat Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Nama Elo, Kota Masohi, Jumat 8 Maret 2024. Kepala Kemenak Maluku Tengah Taslim Tuasikal mengatakan tarhib Ramadan menyambut bulan suci Taju ini digelar berbeda dari biasanya, di mana jika sebelumnya diramaikan dengan pawai tarhib keliling Kota Masohi dengan beragam busana, kali ini diagendakan dengan melakukan samra massal yang melibatkan siswa-siswi MTS dan Ibtidaiyah. Menurutnya, tarian samra ini menggambarkan salah satu wujud kegembiraan dalam menyambut bulan suci. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu, yakni saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Lanjutnya, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa mempersiapkan diri menyambut bulan penuh rahmat dan ampunan. Saling mengasihi dan memaafkan adalah sikap seorang muslim yang hendaknya dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan, terutama dalam memasuki bulan puasa. Untuk melaksanakan tarhib, untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa mari sama-sama kita songsong, kita masuk di bulan Ramadan ini. Bagi umat Islam, berpuasa juga harus bisa menjaga kerukunan antar intern umat beragama maupun antar umat beragama. Itu penting dalam rangka menjaga kestabilan di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah yang kita cintai. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama sebagai umat yang beragama, sebagai umat muslim terutama, memasuki bulan Ramadan ini, kita sama-sama membersihkan diri. Tarian samrah ini adalah bentuk kegembiraan, tetapi yang paling penting adalah satu dengan yang lain. Selesai ini kita sama-sama untuk saling memaafkan, agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan itu bukan saja memaafkan antar orang muslim dengan orang muslim, tapi memaafkan antar sesama tetangga, saudara-saudara kita. Kita maafkan tetangga, saudara kita yang mungkin berbuat kurang baik terhadap kita. Itu adalah bentuk bagaimana kita mensucikan diri dari awal sehingga masuk di bulan Ramadan seluruh amalia ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 8 Maret 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatoh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi